Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, siswa-siswi MTS Fakih Hasim yang berbahagia dengan saya Bapak Muhammad Naim selaku guru bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini patut kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena terlimpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini marilah kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari nantinya kita diberi kemudahan dan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, siswa-siswi yang berbahagia, marilah kita simak tayangan berikut. Jangan lupa siapkan LKS-mu, buku tulismu, alat tulismu, dan perhatikan baik-baik keterangan berikut ini. Mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 1. Mari kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ini kita bahas bab 3 yaitu tentang eksposisi. Ini adalah kompetensi inti pada pertemuan kali ini, yaitu memahami pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu pada 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi, artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian indikator yaitu memahami jenis-jenis teks eksposisi. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini nantinya siswa dapat yang pertama memahami jenis-jenis paragraf teks eksposisi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memahami jenis-jenis teks eksposisi. Jenis-jenis paragraf teks eksposisi
Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Arti dari paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Perhatikan contoh berikut, tergolong paragraf deduktif. Rendra adalah anak yang rajin. Setiap hari ia bangun pukul 4. Ia selalu sholat berjamaah di masjid. Ia tidak pernah terlambat ke sekolah. Inti dari paragraf ini adalah pada kalimat pertama, yaitu Rendra adalah anak yang rajin. Kemudian jenis paragraf yang kedua yaitu paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Perhatikan contoh berikut. Udara di kebun teh Kemuning sangat segar. Pemandangan hijau terhampar luas. Kebun teh Kemuning memang sangat menarik hati. Di sana sangat pas jika dijadikan latar untuk berfoto. Banyak juga objek wisata di sekitar tempat itu. Pada paragraf itu tampak jelas kalimat yang berwarna merah itu sebagai kalimat inti dari paragraf tersebut, yang mana tergolong paragraf ineratif. Paragraf yang ketiga yaitu paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ini contoh dari paragraf induktif. Perhatikan pada kalimat terakhir dengan warna hitam di blok. Ternyata kedisiplinan sangat penting di kehidupan kita. Itu adalah inti dari paragraf yang jenisnya adalah paragraf induktif. Kemudian jenis paragraf yang keempat yaitu paragraf campuran, yang mana merupakan paragraf yang kalimat utamanya ada di awal dan akhir paragraf. Perhatikan contohnya. Siswa mesti rajin membaca buku. Dengan rajin membaca buku, pengetahuan siswa akan semakin banyak. Semakin banyak informasi yang diserap siswa, maka dia akan lebih mudah dalam menerima pelajaran. Dengan banyak membaca, siswa juga kaya kosakata bahasa. Jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Nah, inti dari paragraf itu ada pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, sehingga disebut dengan paragraf campuran. Berikutnya adalah jenis-jenis teks eksposisi. Berdasarkan pola pengembangan paragrafnya, ada beberapa jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama yaitu eksposisi definisi. Pengertiannya yaitu eksposisi yang memaparkan pengertian atau definisi suatu topik tertentu. Perhatikan contoh berikut. Lagu anak adalah lagu yang mengandung nilai-nilai yang sesuai untuk usia anak-anak, sehingga pemilihan katanya pun terkesan sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak yang berusia 6 sampai 12 tahun. Sehingga tidak semua lagu yang dapat dinyanyikan oleh anak-anak
dikategorikan sebagai lagu anak. Di situ ada kata adalah, itu merupakan ciri dari eksposisi definisi. Kemudian jenis yang kedua yaitu eksposisi proses. Pengertian dari eksposisi proses yaitu eksposisi yang memaparkan langkah-langkah, cara proses pembuatan atau urutan melakukan sesuatu. Perhatikan contoh berikut. Ketika seseorang menulis teks eksposisi, langkah awalnya adalah menentukan topik yang kemudian dituangkan ke dalam judul. Setelah itu, pernyataan penulis berdasarkan fakta dituangkan ke dalam bagian tesis, yang di dalamnya juga terdapat posisi penulis apakah pro ataukah kontra. Di situ ada kata awalnya, kemudian, setelah itu menunjukkan adanya urutan atau proses dalam melakukan sesuatu. Kemudian jenis yang ketiga yaitu eksposisi ilustrasi. Eksposisi ini merupakan paragraf yang memberikan gambaran atas suatu ide nyata yang mempunyai kesamaan sifat agar pembaca dapat memahami dengan baik. Ciri dari eksposisi ini menggunakan konjungsi seperti, bagaikan, dan ibarat. Itu konjungsi atau kata hubung yang digunakan dalam eksposisi ini. Contoh, pada zaman yang sangat canggih ini, semakin sulit untuk menemukan orang yang benar-benar baik dan jujur, seperti mencari jarum di dalam jerami. Sulit untuk mendapatkannya, butuh ketelitian dan kejelian yang ekstra untuk mendapatkan hal tersebut. Di situ dalam paragraf itu ada kata seperti yang merupakan ciri dari teks tersebut. Kemudian yang keempat yaitu eksposisi pertentangan, yang mana merupakan jenis kalimat eksposisi yang berisikan gagasan-gagasan yang saling bertentangan atau tidak saling mendukung, sehingga terdapat perbedaan sudut pandang atau tanggapan. Ciri dari eksposisi jenis ini yaitu menggunakan konjungsi intrakalimat seperti kata tetapi, sedangkan. Kemudian selain itu juga menggunakan konjungsi antar kalimat. Misalnya kata akan tetapi, meskipun demikian, namun, sebaliknya. Contoh, terdapat keunikan yang sangat menarik dari planet Merkurius. Lama rotasi dan revolusi planet ini berbanding terbalik. Untuk berevolusi mengitari matahari, Merkurius membutuhkan waktu selama 88 hari. Sebaliknya, kata sebaliknya sebagai ciri dari eksposisi ini, untuk berputar pada porosnya 59 hari adalah waktu yang dibutuhkan oleh planet Merkurius. Perbedaannya sangat mencolok dengan bumi yang hanya membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian jenis yang kelima yaitu eksposisi perbandingan.
Pengertian dari eksposisi perbandingan adalah jenis paragraf eksposisi yang gagasan utamanya dikemukakan dengan memberikan perbandingan atau membandingkan dengan suatu hal lain yang berbeda atau sama. Perhatikan contoh berikut. Ini membandingkan, dalam teks ini membandingkan antara sekolah SD dan sekolah MI. Di situ ada kata namun, itu menunjukkan perbandingan. Kemudian jenis yang keenam yaitu eksposisi klasifikasi. Merupakan jenis eksposisi yang berisikan atau berfungsi untuk mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Perhatikan contoh berikut. Sampah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama sudah ada kata dikelompokkan. Kemudian yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik dikhususkan untuk jenis sampah yang mudah membusuk seperti sayuran, makanan, dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik dikhususkan untuk jenis sampah yang tidak bisa membusuk seperti plastik, kertas, pembungkus makanan, dan sebagainya. Jenis yang ketujuh yaitu eksposisi berita. Pengertian dari eksposisi berita yaitu eksposisi yang berisi informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian aktual dan faktual yang biasanya terdapat pada media massa. Aktual dapat dipercaya, terkini, faktual itu nyata. Jadi dalam eksposisi berita itu memberitakan sesuatu yang bersifat fakta. Perhatikan contoh, di situ ada paragraf eksposisi berita. Biasanya mengandung unsur 5W plus 1H. Ada waktu, ada nama peristiwa, ada tempat, dan lainnya. Jenis yang ke-8 yaitu eksposisi analisis. Pengertiannya yaitu jenis kalimat eksposisi yang berisi penjelasan mengenai pengamatan pada suatu topik tertentu. Ini adalah jenis contoh dari eksposisi jenis analisis. Selanjutnya, sebagai latihan soal untuk menguji pemahaman kalian tentang pembelajaran tadi. Yang pertama, sebutkan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan paragraf deduktif. Kemudian yang ketiga, jelaskan pengertian eksposisi berita. Soal yang keempat, tulislah contoh eksposisi berita. Dan yang kelima, apa ciri dari eksposisi pertentangan. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Langit Tasik yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum